Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sawitri Dian Mawarni, ST, MT. Saya adalah dosen dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pradita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu di semester 6 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, yaitu mata kuliah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan. Mata kuliah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan adalah mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya, yaitu perancangan kota. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah UP 241804, dan mata kuliah ini berbobot 4 SKS dengan SKS praktik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengajarkan tentang analisis setiap elemen tata bangunan dan lingkungan, serta analisis dan kajian tentang ketentuan regulasi maupun kaidah-kaidah keberlangsungan lingkungan. Topik pembelajaran perencanaan tata bangunan dan lingkungan dalam studio ini banyak mengedepankan kemampuan praktik pada perancangan kawasan pada skala meso, yang didahului dengan analisis lingkungan, penggalian potensi kawasan, identifikasi visi kawasan terhadap kota, analisis kebijakan kota, dan penyusunan panduan perancangan pada kawasan. Capaian pembelajaran mata kuliah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan ada 3, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi persoalan dan menjelaskan potensi penataan bangunan dan lingkungan pada suatu tempat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengikuti kaidah-kaidah kebijakan dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat rancangan tata bangunan dan lingkungan dengan berdasar pada visi pengembangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berbasis pada outcome-based education dengan rencana pembelajaran semester, 14 kali pertemuan terkait dengan materi dan praktik, dan 2 kali evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Pada pertemuan minggu pertama, mata kuliah ini akan menjelaskan terkait dengan pengantar studio. Di minggu kedua hingga minggu ketujuh akan ada materi terkait dengan tematik project base yang akan diangkat, dan dari minggu ke-8 hingga minggu ke-14 merupakan materi dan praktik mendesain rancangan kota atau kawasan. Mata kuliah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan memiliki kriteria penilaian yang menyesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah pertama dicapai melalui asesmen formatif 1 dan asesmen formatif kedua. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah kedua dicapai melalui asesmen formatif ketiga. Capaian pembelajaran mata kuliah ketiga akan dicapai melalui asesmen formatif 4, 5, dan 6. Sedangkan yang terakhir adalah asesmen sumatif yang merupakan asesmen terakhir dari kriteria penilaian mata kuliah ini dengan porsi yang paling besar. Model pembelajaran dari mata kuliah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan yang pertama adalah small group discussion, di mana mahasiswa akan membentuk kelompok 5 hingga 10 mahasiswa, kemudian memilih bahan diskusi dan mempresentasikan paper dan mendiskusikan di kelas. Sedangkan aktivitas yang saya buat adalah membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusinya, menjadi moderator,
dan sekaligus mengulas pada setiap akhir session diskusi mahasiswa. Yang kedua, model pembelajaran yang saya buat untuk Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan adalah model Discovery Learning. Mahasiswa akan mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan. Aktivitas yang saya rancang adalah menyediakan data atau petunjuk untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian, memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil belajar mandiri mahasiswa. Untuk model pembelajaran yang ketiga adalah project-based learning, di mana aktivitas belajar mahasiswa adalah mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara sistematis, dan mahasiswa mampu menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum. Saya di sini merancang suatu tugas atau proyek yang nyata, yang sistematik agar mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian yang terstruktur dan kompleks. Kemudian saya merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan assessment. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku dasar teori dari perancangan kota, seperti yang terkait dengan standar, kemudian terkait dengan teknik perancangan, dan juga terkait dengan proses perancangan. Kemudian saya juga menggunakan jurnal untuk mengupdate dari keilmuan dan juga kasus-kasus yang terjadi di masa kini. Selanjutnya, berikut ini adalah video pembelajaran dari Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mulai mata kuliah kita yang pertama ya di semester ini, teman-teman, yaitu Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan. Ya, teman-teman, setelah melalui berbagai studio, akhirnya sampai juga di Studio Tata Bangunan dan Lingkungan ya. Oke, teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silahkan isi siakat kalian dulu untuk presensi ya. Silahkan. Nanti akan saya approve setelah saya menjelaskan materi hari ini. Oke? Sudah semua ya? Terima kasih. Jadi hari ini karena ini adalah materi yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliahnya adalah Studio Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan. Nah, mata kuliah Studio Tata Bangunan dan Lingkungan ini akan berkorelasi dengan mata kuliah Arsitektur Urban di semester kemarin ya teman-teman. Jadi jangan dilupakan mata kuliah itu. Hari ini kita akan mereview sebentar ya terkait dengan mata kuliah Arsitektur Urban yang sebelumnya kalian sudah lalu. Lulus semua ya? Kalau nggak lulus nggak bisa ngambil ini soalnya. Oke, good. Ada beberapa referensi buku di perpustakaan available ya teman-teman. Silakan nanti boleh dipinjam. Pertama adalah Planning and Urban Design Standard ya, punyanya Seiner Frederick tahun 2007. Kemudian Urban Design Compendium 2007 Lily Davis. Kemudian Ombesco dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri, nanti cek materi saya di aswaya.prajuta.ic.id ya, sehingga kalian bisa mencari tuh referensinya, apa yang saya jelaskan itu juga ada di buku. Oke. Next. Nah, mata kuliah ini tujuannya ya dan deskripsinya sebetulnya adalah
kalian mesti mampu nih menganalisis setiap elemen tata bangunan dan lingkungan dan mampu melakukan rekayasa terkait dengan ketentuan regulasi maupun kaidah-kaidah keberlangsungan lingkungan. Jadi maksudnya adalah kalian bisa memakai kaidah-kaidah kebijakan atau regulasi untuk perancangan kalian, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada 3, yang ini akan kita akan tercermin gitu ya di dalam kriteria penilaian nanti ya. Nah, capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi persoalan dan menjelaskan potensi penataan bangunan dan lingkungan. Kemudian mampu mengikuti kaidah-kaidah kebijakan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian membuat rancangan tata bangunan dan lingkungan sehingga di akhir kalian harus mampu untuk membuat perancangan gitu ya yang komprehensif terkait dengan kawasan urban. Nah, rencana pembelajaran dalam semester ini karena ini adalah mata kuliah studio teman-teman, mulai dari pengantar studio, pengantar tematik studio, kemudian nanti di minggu ketiga, 4, dan 5 akan ada materi pokok yaitu terkait dengan urban transportation, morfologi, dan juga structure ya. Kemudian ada evaluasi dan ada materi teori tentang spirit of place. Nah, di setengah semester berikutnya akan lebih banyak membahas tentang desain, jadi progres desain kalian ya akan kita review setiap pertemuan, kemudian kita akan melihat sampai mana kalian bisa menganalisis gitu ya dan meneliti dari kawasan yang akan kita rancang nanti. Nah, ini kriteria penilaiannya karena ini studio cukup padat ya teman-teman ya. Kita sudah menggunakan outcome based education ya, OBE, sehingga penilaiannya adalah nilai proses. Nah, nilai proses ini akan di breakdown menjadi 6 penilaian dan 1 penilaian akhir. Penilaian proses ya, AF1 ya, itu nanti ada di minggu ini. Jadi nanti di sesi ketiga kita akan adakan penilaian. Kemudian ada studi preseden di minggu kedua, minggu ke-6 ETS, minggu ke-8, minggu ke-9, dan nanti di akhir adalah final presentation-nya. Ya, porsi nilainya adalah yang paling besar, gitu ya. Jadi jangan masuk hanya yang terakhir saja ya teman-teman ya. Atau di minggu-minggu ini karena ada penilaian, jangan ya, karena tidak mungkin bisa mengerjakan yang ini kalau kita tidak melalui proses sebelumnya. Oke. Nah, regulasi dari kelas ini maksimal keterlambatan yang bisa saya toleransi hanya 30 menit. Jadi setelah 30 menit kalian terlambat masuk, tidak boleh masuk ya. Silakan belajar dari luar. Kemudian kehadiran maksimal, ketidakhadiran ya maksimal adalah 3 kali. Kalau 4 kali tidak hadir, berarti kalian tidak bisa memperoleh nilai sumatif atau yang 40% terakhir tadi. Oke, sekarang kita masuk ke materi terkait dengan review tentang urban architecture course atau arsitektur urban mata kuliah. Nah, ada 6 dimensi, ini sudah pernah saya jelaskan juga. Yang hari ini kita akan review terlebih dahulu adalah bagian visual dimension atau dimensi sosial. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya mata kita bekerja? Kita mesti tahu. Dan bagaimana mata kita itu kemudian bisa mengirim sinyal ke otak kita bahwa oh ini sesuatu yang bagus, ini sesuatu yang jelek, gitu ya, atau kurang menarik, kurang tertata, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalian tahu prinsip ini. Ini bukan surya ya, bukan. Ya, di sini apa sih keterkaitan gambar ini ya dengan teori? Sesimpel ini teman-teman. Kalau kita melihat sesuatu, kita pasti membutuhkan jarak tertentu untuk melihat. Dan
kita itu punya batasan dari fisik yang membatasi kita akan sebuah pandangan. Misalnya untuk untuk pergerakan kepala ya dan pergerakan mata secara horizontal. Artinya kalau kalian berdiri kemudian kalian melihat tanpa perlu effort nengok ke kanan kiri atau atas bawah, itu yang bisa kalian lihat adalah hanya 54 derajat. Ya, jadi lebih dari 54 derajat itu tidak terlihat oleh kalian atau blur area. Ya. Kemudian atas bawah juga ada teorinya ya. Jadi kalau kita melihat lurus ke depan, yang kelihatan di atas kita hanyalah 27 derajat. Sedangkan yang di bawah hanya 10 derajat. Gitu ya. Jadi ketika manusia melihat tanpa effort harus menoleh ke kanan ke kiri, itu tentu saja yang dilihat adalah batasan dari derajat. Nah, kalau kita sebagai urban planner, urban designer ya, kita melihat ini sangat potensial ya untuk memanfaatkan jarak ini dan meletakkan sesuatu di bangunan kita atau membuat elemen fasad yang menarik pada medan pandangan ini. Ya, ini akan lebih dilihat gitu ya. Oke. Nah, ini biasanya dipakai gitu ya untuk membuat atau meletakkan elemen-elemen bangunan. Misalnya signage ya, signage. Nah, kita bisa melihat bahwa adanya pengaruh height itu apa? Ketinggian and distance, jarak, dan menjadi ini akan menjadi atau berpengaruh terhadap visual appropriateness atau ya kenyamanan pandangan, ya, kenyamanan visual. Nah, kalau kita dari tepi jalan gitu ya, kita melihat ke arah bangunan di seberang kita, yang kita lihat ya sekitar 18 derajat itu adalah hanya area ini, ya, hanya area ini. Jadi baik melihat lurus maupun melihat naik dan turun gitu ya. Nah, kemudian yang ini semakin kita dekat, berarti semakin kita bisa menengok elemen sampai ke atas, gitu ya. Nah, begitu pula di sini. Tapi kita bisa lihat kalau kita ada di sini, berdiri di sini teman-teman, kita hanya akan melihat area yang di depan kita saja, gitu ya. Sampai atas bangunan kita bisa lihat, oke, tapi kita harus effort untuk menengok ke atas, ya. Sehingga kalau kalian mau meletakkan signage, itu gunakan teori ini bahwa yang bisa dilihat manusia itu adalah mulai dari ketinggian ini, ya. Kita lihat ya, yang di bawah itu tidak appropriate untuk meletakkan advertising atau signage, ya. Oke. Nah, kenapa tadi ya pertanyaannya kenapa kita bisa menganggap sesuatu itu indah dan tidak? Nah, ada teorinya gitu ya. Jadi kapasitas otak kita itu memberitahu pada kita ini estetik atau ini tidak. Itu sebetulnya dari yang pertama adalah sense of rhyme and pattern, ya. Ada pola, ada rima ya. Rima dan ritme berbeda ya. Rima ya. Jadi rima ini memperlihatkan ada similarity atau kesamaan gitu ya, yang otak kita itu kemudian merekam. Oh, ini polanya sama nih, polanya berulang. Maka ini kelihatan rapi, ini kelihatan enak dilihat gitu ya, daripada kalau kalian bisa bayangkan ini berantakan gitu. Kemudian recognition of balance. Nah, untuk kita bisa menyatakan sesuatu itu indah atau tidak, kita harus menyadari bahwa ini kayaknya seimbang deh, ini tidak. Ya, kita akan melihat ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak enak dipandang kalau sense of structure-nya itu tidak dapat. Jadi seperti gambar ini teman-teman, ya, kita bisa melihat ini indah gitu ya, setuju nggak? Setuju ya.
kita bisa melihat ini indah karena kita secara sadar melihat bahwa ini bisa berdiri dengan kokoh dan tidak membahayakan. Jadi ada balance juga ya antara kanan kiri gitu ya, keseimbangan dari visual yang membuat mata kita, oh ini sesuatu yang enak dilihat. Kemudian ritme gitu ya, ada sebuah ritme, boleh saja bentuknya itu bergelombang gitu ya, boleh saja bentuknya tidak sama. Ini kan kalau yang ini beton ya, yang ini bentuknya bisa jadi tidak sama, tapi kita bisa melihat kesinambungan antara ritme yang ini ke yang ini gitu. Kalau ini flowing, tapi dia tetap belang-belang gitu ya. Nah, itu juga membuat mata kita mengirim sinyal ke otak kita bahwa oh ini sesuatu yang baik gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana secara intuitif dan sensitivitas terhadap harmonik itu menjadi penting dalam penataan kota. Teman-teman ada yang tahu ini di mana? Yang sebelah kiri di mana? Betul, sebelah saya. Oh, kanan kamu ya? Oke. Sebelah kanan Jakarta. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa karena awannya gelap? Iya. Ini dari penataan kalau saya kan mungkin dari kemarin dari Bogor, pas banget kayak kelihatan Nathan Jakarta itu Iya. Tidak terlalu gitu ya? Oke. Good. Lalu ini kira-kira Indonesia bukan ya? Bukan mulainya. Kenapa kamu sebelumnya gimana? Soalnya nggak pernah ada di Jakarta kan, kita kan kota, nggak kelihatan gunung gitu. Oke. Terus kota-kota di Indonesia lainnya kayaknya yang metropolitan nggak ada ya hiburannya dulu ya. Oke, good. Terima kasih Bianca dan Surya. Jadi kalau kita lihat memang beda ya. Yang di sini adalah Denver, yang di sini adalah Jakarta. Nah, perbedaannya ini adalah sebuah kritik ya dari perencanaan kota, bahwa Denver itu perencanaan kotanya itu diatur berdasarkan visual harmony. Kita bisa melihat bahwa dari view dari jauh gitu ya, view perkotaan dari jauh, Denver itu dengan sengaja mengumpulkan intensitas bangunan yang KLB-nya tinggi itu ada di tengah dan pas dengan background gunung yang ada di belakangnya. Sehingga visual harmonik kotanya itu terasa. Semakin ke samping, seperti si gunung ini, semakin turun juga intensitasnya, gitu ya. Sedangkan Jakarta tidak punya orientasi apapun dan tidak ada pengaturan terkait dengan visual harmonik. Nah, itu adalah kritik besarnya gitu ya, sehingga nantinya ketika kalian menjadi urban designer setelah bekerja, kalian harus memperhatikan hal-hal yang krusial seperti ini karena di luar sana sudah sangat seperti ini nih gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kalau kita di jalanan ya, secara visual itu juga kerasa. Surya sering ngebut nggak? tadi cukup. Oh, cuma tadi itu lumayan ngebut. Oke, good. Yang cewek-cewek ini ngebut apa pelan-pelan? Kayak pelan-pelan nih sambil lihat ini ya, penjual-penjual gitu ya. Oke. Nah, visual itu juga dilihat dari bagaimana kita bisa di dalam kendaraan gitu ya, melihat sesuatu di depan kita. Itu sangat berpengaruh. Nah, di sini semakin cepat kita berjalan itu biasanya dipengaruhi oleh semakin lebar jalan. Semakin lebar jalannya berarti kita semakin cepat biasanya mengendarai kendaraan. Semakin kecil jalannya, semakin kita melambat. Itu adalah sense yang ada di manusia ya. Nah, ini contohnya. Di dalam kecepatan 15 miles per hour gitu ya. Apa yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat ini ya, ini adalah visual vision cone ya, atau visual cone-nya. Apa yang kelihatan di sini? Ada pedestrian line, terus ada yang lain, oke. Ada cross, ada parkir ya,
di side marking, Oke, ada vegetation, ada pasar fasad bangunan kelihatan ya. Ini orang jalan di sini juga kelihatan ya. Orang nyebrang di sini kelihatan ya. Good. Terima kasih Amel. Next. Nah, kalau kita tambah kecepatan kendaraan kita sampai 20 miles per hour, apa yang kelihatan? mobilnya, silakan. Mobilnya masih kelihatan. Oke, kemudian vegetasi. Kalau jalan yang saya cuma area pinggirannya tuh udah mulai nggak kelihatan. Area pinggir tidak kelihatan ya. Fasad bangunannya yang bagian depan tidak terlihat. Oke, good Aura. Kemudian orangnya yang di sini Itu nggak kelihatan. sudah tidak terlihat ya. Jadi hanya orang ini ya yang kelihatan ya. Oke. Good. Kalau kita tambah lagi kecepatannya, jadi 25 miles per hour. Apa yang orang di depan ini kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ya. Artinya kalau kita tambah kecepatan sampai 30, betul sekali nih ya. Jadi kalau kita menambah kecepatan sampai 30 miles per hour saja, 30 miles per hour itu yang kelihatan hanya yang di depan kita banget gitu ya. Kita bisa lihat orang yang mau menyeberang itu tidak terlihat gitu ya. Kemudian orang yang di depannya saja tidak kelihatan. Nah, artinya apa? Ketika bangunan tidak terlihat, orang yang menyeberang tidak terlihat, itu sudah kategori membahayakan. Kalau bangunan tidak terlihat, artinya tidak menguntungkan untuk bisnis. Setuju nggak? Kalau tokonya nggak kelihatan, orang nggak akan mau. Ya. Oke, ini salah satu penelitian yang saya lakukan ya di 2022. Pengaruh visual itu terhadap ruang publik. Nah, saya melakukan penelitian dari sebelum COVID dan setelah COVID gitu ya terhadap taman di area Simfonia. Ternyata dengan arrangement tertentu ya, orang-orang dulu lebih suka ke tempat-tempat yang ramai, gitu ya. Jadi di sini kita lihat persentasenya itu di tempat-tempat yang berkumpulnya banyak orang. Tapi secara visual ternyata setelah COVID itu mereka lebih suka ke ruang-ruang yang sendiri, gitu ya, daripada ruang-ruang yang berkumpul. Artinya mereka lebih menginginkan ruang publik itu untuk ruang perkembangan diri, bukan lagi untuk ruang sosial. Nah, itu perubahan yang sangat mendasar. Jadi dari visual saja ya, itu macam-macam sebenarnya ya pengaruhnya terhadap behavior orang. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi tugas. Saya pengen kalian melakukan scan ya di barcode di depan untuk tugas latihan tugas hari ini ya. Ini adalah link video gitu ya, yang menggambarkan tentang orang jalan-jalan di Tokyo gitu ya. Nah, saya akan berikan waktu sebentar teman-teman untuk melihat videonya. Nanti saya akan minta feedback kepada kalian. Pilih tempat-tempat yang menarik dan kenapa itu menarik secara visual, gitu ya. Jadi ikutin jalan-jalan yang ada di video ini. Oke, silahkan. Kayak ada transisi dari orang turun dari stasiun gitu, terus langsung masuk ke area pedestrian yang luas, dimana area pedestrian ini emang dirancang buat menampung banyak orang gitu, dimana walaupun situasinya crowded, orang tuh kayak nggak berdesak-desakan, jadi rame gitu, jadi terpapar. Kemudian area luas jalannya juga besar gitu, jadi bangunan di depannya pun tidak mendominasi gitu, jadi si bangunan ini ngasih vista buat si pedestrian, dimana jadi orang-orang tuh kayak nggak merasa terdiskriminasi karena besarnya bangunan gitu. Oke, good, very good ya. Jadi ada efek dari bagaimana ya arsitek itu membangun sebuah bangunan atau urban designer menata sebuah pedestrian ways gitu ya. Keterkaitan antara dua profesi itu mengarahkan bahwa
vista itu bisa dicapai dengan adanya bangunan yang tidak menekan gitu ya dari pedestrian karena eye levelnya pas gitu ya. Good. Oke, siapa lagi? Oke, yang kasih. Kalau dari saya, ternyata saya juga baru tahu, kata di Shibuya tuh di bawah stasiun tuh ada dinding-dinding kayak Jakarta yang dicoret-coret. Oke. Cuman kalau Jakarta kan itu terlihatnya kumuh. Cuman kalau di sini karena kayak dilihat itu bangunannya dari arah, kalau kita visualnya dari arah begini, di sini bangunannya kita rapi, di atas di sampingnya ada stasiun, di bawahnya baru ada dinding-dinding yang gitu. Jadi itu bukan terlihat di area kumuh, tapi jadi itu jadi pedestrian yang bisa dijadikan wisata gitu buat orang nyaman gitu di lantai. Ya, oke. Jadi ada media yang aktif juga ya di perkotaan itu ternyata menarik ya secara visual. Jadi orang cenderung pengen ke situ juga. Kemudian dia juga memperbaiki wajah kotanya ya. Nah, itu poin yang bagus juga. Sehingga ketika kita merancang kota gitu ya, hal-hal detail yang seperti itu dan melibatkan interaksi itu menjadi menarik. Nah, memang di Indonesia itu kan iklimnya cenderung tropis ya. Jadi ketika iklim tropis lebih rentan lumut, lebih susah maintenance-nya ya, dan mungkin sistem pengelolaannya juga masih lebih baik di Jepang mungkin ya, sehingga kelihatan di sini kelihatan sedikit kumuh gitu ya. Nah, sedangkan di Jepang kelihatan lebih baik. Oke, terima kasih Bianca. Next, siapa lagi? Aura. Jadi saya mau bahas lagi soal pedestriannya. Kalau di sini tuh pedestriannya dari kata letaknya tuh diletakin cenderung benar-benar di depan bangunannya gitu. Jadi dari pedestrian orang jalan bisa langsung masuk ke bangunan. Terus ini menurut saya hal yang cukup unik juga, yang mana dia tuh bisa kayak mengajak orang yang buat jalan tuh langsung ke bangunan. Sementara kalau misalkan kita lihat kayak di Gading Serpong gini, rata-rata tuh pedestrian justru diletakinnya agak jauh dari bangunan gitu kan, kayak depan bangunan parkiran dulu baru pedestrian. Seolah-olah orang tuh kalau mau masuk ke bangunan itu bawa kendaraan dulu gitu parkir. Kalau di sini tuh orang cukup jalan kaki aja udah kayak tertarik gitu loh ke dalam bangunan kayak gitu. Ya, very good. Itu artinya ada pengaruh dari penarikan garis sempadan ya, yang mepet gitu dengan jalur pedestrian ya. Jadi GSB 0 kalau orang tuh berinteraksi ya, orang berinteraksi dari berjalan kaki, kemudian sebelahnya itu langsung ruang jualan, ruang toko gitu ya, itu ternyata lebih menarik ya. Itu berarti kamu lulus arsitektur urban ya. Kamu membuktikan karena kita sudah membahas yang namanya convivialism ya, atau kemenarikan pada saat kita jalan kaki. Oke, good. Terima kasih Aura. Next, masih ada? Iya. Kalau dari Oke, saya Surya. mungkin saya lebih ke fokus kayak saya udah nonton sampai ke mana tuh yang jalan kecil, yang dimana dia tuh kayak jalannya ditaruh tengah sejajar, terus sisi bangunannya pun walaupun terlihat agak sempit tapi tetap kayak berhadapan-hadapan simetris gitu. Terus kayak kalau dilihat fokus dari jauh pun kayak ketertarikan terhadap ujung jalannya tuh kayak makin tinggi karena mungkin ada cahaya-cahaya lampu dan juga kayak masih terlihat dengan jelas. Oke, good. Itu udah mulai masuk ke alley-alley-nya itu ya, gang-gangnya gitu ya, atau jalan yang lebih kecil. Nah, ini yang menarik ya. Alley atau gang di Jepang itu sangat diperhatikan ya. Jadi justru kemenarikannya itu ketika kita masuk di gang, karena visualnya tuh sempit ya. Kalau visualnya sempit tuh kita semakin intimate dengan apa yang kita lihat. Makanya tadi elemen-elemen seperti lampu, kemudian detail-detail dari fasad bangunan, itu semuanya secara dekat bisa dinikmati oleh mata. Nah, itu yang membuat kemudian menarik sekali ya mengolah alley-alley atau gang-gang di perkotaan. Oke, terima kasih sekali feedbacknya yang teman-teman ya, dan sudah mengerjakan tugas dengan sangat cepat. Terima kasih. Nah, nanti karena studio ini kita bagi menjadi 3 sesi, maka sesi kedua setelah ini adalah mengerjakan
tugas sesuai dengan kasus yang sudah kalian dapat ya. Jadi nanti kita akan mengundi kasusnya ya. Ada beberapa kawasan yang nanti secara berkelompok kalian akan kerjakan. Oke. Kalau begitu saya akhiri dulu sesi pertama ya teman-teman. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Sudah cukup ya dengan interaksi tadi. Terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi 2. Terima kasih, saya akhiri sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.